Salam Pancasila. Kita jumpa lagi di Teropol, teropong politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari cerahnya dan indahnya suasana desa. Saat ini kita akan membahas proses pemanggilan para calon menteri dan wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berlangsung hari kemarin dan hari ini. Dan yang menarik dalam pemanggilan itu ada seorang sosok yang sebenarnya sudah tidak asing bagi kita, tapi beberapa waktu ini dia jarang muncul ke publik. Perempuan tersebut hadir dengan balutan busana yang cukup sederhana, sangat sederhana saya pikir, dan dia datang dengan balutan yang anggun, ya, dan dia tetap cantik. Dan ketika keluar dari kediaman Prabowo Subianto dan dia mengatakan, "Siap, Pak." Ya, siapakah dia? Dia adalah Veronica Tan. Veronica Tan dipanggil Prabowo Subianto, ya kemungkinan akan diminta untuk membantu Prabowo Subianto sebagai salah satu menterinya untuk periode yang akan datang. Namun kemunculan Veronica Tan menjadi perdebatan publik, apakah beliau bisa mengemban tugas yang begitu besar. Ya, banyak orang yang meragukannya. Ya, walaupun juga banyak orang yang kemudian mendukung bahwa Veronica Tan pas ya menjadi salah satu menteri Prabowo Subianto. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang ibu satu ini, yaitu Ibu Veronica Tan, 2017 ya saya menulis sebuah buku ya yang berjudul The Ahok Way, hidup adalah kebenaran dan mati adalah keuntungan. Di dalam salah satu bab buku ini saya persembahkan untuk Ibu Veronica Tan. Dan saya melihat bahwa Ibu Veronica Tan ya sejak mudanya, bahkan sejak kecil ya dia sudah sangat mencintai anak-anak. Ketika dia di gerejanya dia aktif mengajar sekolah minggu, lalu kemudian juga aktif di pemuda. Lalu ketika dia menikah dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ya saya pikir dia adalah salah satu sosok di balik kesuksesan Ahok di dunia politik. Ya, dia pernah mendampingi Ahok ketika Ahok menjadi anggota DPRD di Belitung Timur. Kemudian pada saat Ahok menjadi bupati di Belitung Timur, dia juga sukses mendampinginya. Lalu kemudian ketika Ahok menjadi anggota DPR RI, Veronica juga ada di balik kesuksesan Ahok. Dan yang terakhir ya Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, dan saya pikir di balik kesuksesan Ahok di DKI Jakarta ada seorang sosok, yaitu Veronica Tan. Walaupun pada akhirnya mereka bercerai ketika Ahok selesai menyelesaikan tugasnya di DKI Jakarta. Nah, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Veronica Tan selama mendampingi Ahok di dunia politik merupakan modal yang cukup bagi saya untuk beliau bisa menjadi seorang menteri, apalagi bila dia ditempatkan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya pikir juga adalah pengalaman yang paling berharga dan menurut saya adalah pengalaman yang paling bisa membantu Veronica Tan untuk bagaimana memahami perasaan anak-anak Indonesia dan juga ibu-ibu Indonesia mengenai peristiwa bercerainya dia dengan Ahok. Nah, ada ungkapan yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman Veronica Tan berpisah atau bercerai dengan Ahok merupakan pengalaman yang berharga untuk Veronica Tan untuk bisa memahami bagaimana perasaan seorang ibu yang diceraikan oleh suaminya. Ya, atau bagaimana perasaan seorang ibu yang harus menjadi single factor untuk
memelihara atau mendampingi anak-anak mereka, dan pengalaman itu saya pikir ada dalam diri Veronica Tan. Pengalaman itu akan membuat dia semakin peka dan memahami apa yang sedang dialami oleh ibu dan anak-anak Indonesia. Nah, ada seorang ahli mengatakan begini, bahwa orang yang paling efektif untuk menolong orang lain adalah orang yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa itu. Misalnya, seseorang yang paling efektif untuk menolong orang yang kecanduan narkoba adalah mereka yang pernah kecanduan narkoba dan berhasil keluar dari kecanduan itu. Mereka yang bisa memahami seorang ayah atau seorang ibu yang anaknya mengalami sindrom Down adalah mereka yang memiliki anak yang sindrom Down dan dia bisa bangkit dan bisa menerima keadaan itu. Ya, orang yang bisa memahami bagaimana rasanya, bagaimana sakitnya diperkosa adalah orang-orang yang pernah mengalami itu dan dia bangkit. Nah, saya pikir apa yang dialami oleh Veronica Tan adalah pengalaman yang sangat berharga untuk bisa memahami bagaimana perasaan ibu Indonesia, bagaimana merasakan perasaan anak-anak Indonesia. Karena itu saya pikir dia pas untuk bisa menduduki salah satu menteri dari Menteri Prabowo Subianto. Nah, ada seorang tokoh ya membaca buku, saya pernah membaca novelnya, yaitu Kristen. Ya, dia bernama Kristen. Ya, dia adalah seorang yang diperlakukan secara tidak adil di masa kecilnya, dan kemudian di masa remaja dia pernah diperkosa oleh beberapa pria, lalu kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri kepada rel kereta api dan pada akhirnya kakinya harus terputus. Tetapi ketika dia ada di rumah sakit, lalu seorang kawan datang mengatakan bahwa Anda sangat berharga, dan kata-kata itu kemudian membuat dia bangkit, dan Kristen sekarang ini menjadi seorang motivator yang sangat inspiratif bagi anak-anak di seluruh dunia, bahkan bagi orang-orang yang mengalami pelecehan seksual melalui pemerkosaan. Jadi saya pikir bukan berarti bahwa untuk menolong orang lain harus mengalami peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh seseorang. Ya, bukan berarti juga bahwa orang yang tidak pernah mengalami situasi-situasi seperti itu tidak bisa menolong orang lain. Tapi bagi saya orang yang paling efektif untuk menolong orang lain adalah orang yang pernah mengalami situasi-situasi sulit yang sama yang sedang dialami oleh orang lain. Dan kita tahu bahwa Veronica Tan ya pernah mengalami prahara dalam rumah tangga dan bagaimana sakitnya berpisah dari orang yang dikasihinya, atau berpisah dari orang yang pernah bersama-sama dengan dia untuk membesarkan anak-anaknya. Dan saya pikir modal ini akan menjadi modal yang besar untuk Veronica Tan untuk bisa memahami hati dan pikiran ibu dan anak-anak Indonesia. Meski demikian, saya pikir juga Veronica Tan perlu dibantu oleh seorang yang memahami administrasi, ya, lalu kemudian memahami keuangan dengan baik, ya, supaya dia tidak dimanfaatkan oleh birokrasi yang kadang-kadang bisa mengorbankan orang lain, supaya dia tidak menjadi korban dari birokrasi yang korup dan sungsang, sehingga dia bisa efektif untuk melayani rakyat Indonesia. Karena itu kita berharap ya beliau benar-benar menjadi salah satu menteri yang dipakai oleh Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia lebih baik, dan akan menjadi cerita yang seru ya kalau misalnya PDIP juga bergabung dan Ahok yang diusulkan sebagai salah satu menteri dari
Prabowo Subianto. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, kita tunggu saja permainan-permainan politik yang sedang berlangsung, dan mungkin juga akan seru kalau Ibu Titi Soeharto dipanggil sebagai ibu negara oleh Prabowo Subianto. Sampai ketemu lagi di Tropol, meneropong isu-isu dan hiruk-pikuk politik dan masalah-masalah sosial dari cerah dan indahnya suasana desa. Salam Pancasila.